Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadiatun Naifah NPM 17220004 akan memaparkan hasil proposal yang berjudul Analisis Studi Tepat Waktu berbasis penyelesaian skripsi dalam mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas PGRI Semarang. Untuk bab 1, pendahuluan, itu ada latar belakang. Mahasiswa merupakan sebutan yang ditunjukkan kepada seseorang yang sedang menempuh pendidikan tinggi di suatu perguruan tinggi. Sebagai mahasiswa, harus memenuhi segala tugas yang diberikan dosen. Misalnya dalam menyusun laporan magang, study tour, makalah, karya ilmiah, proposal skripsi, atau skripsi yang menjadi tugas akhir setiap mahasiswa. Banyak mahasiswa yang menyepelekan tugas-tugas yang diberikan dosen. Dengan begitu, berdampak pada penghambat waktu pengerjaannya. Banyak mahasiswa yang kesulitan dalam mengerjakan proposal skripsi maupun skripsinya. Skripsi merupakan tugas akhir yang harus dipenuhi mahasiswa untuk memenuhi syarat pendidikan di perguruan tinggi. Mata kuliah skripsi wajib diambil oleh mahasiswa untuk syarat mendapatkan gelar sarjana. Pada umumnya, mahasiswa diberi waktu dalam penyelesaian skripsi selama 1 semester atau 6 bulan lamanya. Tetapi banyak mahasiswa yang membutuhkan waktu lebih dari 1 semester atau 6 bulan untuk menyelesaikan skripsi dengan berbagai alasan. Dari beberapa data yang diperoleh dari pihak Kepala Prodi dan dosen pembimbing Pendidikan Ekonomi Universitas PGRI Semarang, rata-rata mahasiswa memerlukan waktu di atas 2 bulan untuk menyelesaikan skripsinya. Dalam hasil wawancara informal terhadap 4 wisudawati, 2 mahasiswa yang paling lambat dan 2 mahasiswa yang paling cepat dalam penyelesaian skripsi di Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas PGRI Semarang. Pada data di atas ada 2 faktor yang menyebabkan mahasiswa dalam proses penyelesaian skripsi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti analisis studi tepat waktu berbasis penyelesaian skripsi dalam mahasiswa Universitas PGRI Semarang. Nah, selanjutnya ada identifikasi masalah. Di sini saya mengidentifikasikan masalah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa yang tepat waktu dan mahasiswa yang tidak tepat waktu. Yang kedua, kesulitan mahasiswa dalam menentukan tema dan judul. Yang ketiga, belum optimalnya pembimbing dan mahasiswa dalam membimbing skripsi. Yang keempat, dosen dan mahasiswa kurang paham mengenai metodologi penelitian. Nah, dari identifikasi masalah, saya bisa merumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apa sajakah faktor yang mempengaruhi penyelesaian skripsi mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas PGRI Semarang? Yang kedua, bagaimana permasalahan dan kebutuhan mahasiswa pada skripsi mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas PGRI Semarang? Yang ketiga, bagaimana upaya mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi? Yang keempat, bagaimana kebijakan program studi dalam penyelesaian skripsi mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas PGRI Semarang? Yang kelima, bagaimana persepsi mahasiswa tentang penyusunan skripsi dalam kelulusan mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas PGRI Semarang? Yang keenam, bagaimana penilaian mahasiswa terhadap
proses pembimbingan skripsi yang diberikan dosen pembimbing. Dari rumusan masalah, saya dapat menyusun tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini yang pertama, untuk mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi penyelesaian skripsi mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas PGRI Semarang. Yang kedua, untuk menganalisis permasalahan dan kebutuhan mahasiswa pada penyelesaian skripsi mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas PGRI Semarang. Yang ketiga, untuk mendeskripsikan upaya mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi. Yang keempat, untuk menganalisis kebijakan program studi dalam penyelesaian skripsi mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas PGRI Semarang. Yang kelima, untuk mendeskripsikan persepsi mahasiswa tentang penyusunan skripsi dalam kelulusan mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas PGRI Semarang. Yang terakhir, untuk mendeskripsikan penilaian mahasiswa terhadap proses bimbingan skripsi yang diberikan dosen pembimbing. Oke. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat di sini ada manfaat praktis dan manfaat teoritis. Untuk manfaat teoritis sendiri, penelitian ini diharapkan dapat memperbanyak pengetahuan dan memperluas pengalaman dalam penelitian karya ilmiah mengenai penghambat penyelesaian skripsi dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan penyelesaian skripsi. Nah, untuk manfaat praktis sendiri bagi dosen itu penelitian ini bisa menjadi sumbangan berupa informasi mengenai penyelesaian dan faktor sehingga dapat menemukan jalan keluar berupa suatu kegiatan pendampingan atau cara mencegah terjadinya hambatan-hambatan yang dialami oleh mahasiswa. Untuk teori praktis, bagi mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang berguna bagi mahasiswa dalam penyelesaian skripsi yang dapat mempengaruhi segi fisik, kognisi, emosi, serta perilaku. Yang terakhir, manfaat praktis bagi penulis proposal. Bagi penulis proposal di sini, penelitian ini memiliki gambaran mengenai penghambat skripsi, sehingga penulis mempunyai pengetahuan tentang itu yang dialami selama dia menulis proposal seminar itu. Nah, selanjutnya ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka di sini ada, saya mengambil di jurnal itu 10. Ini masing-masing dari judul tersebut ada kaitannya dengan penelitian saya. Jadi saya bisa mengutip di sini. Yang pertama berjudul hubungan antara dukungan sosial orang tua dengan prokrastinasi akademi dalam menyelesaikan skripsi pada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro Semarang yang dikemukakan oleh Febrianti Irmawati Dwi tahun 2009. Yang kedua dari Kusneda 2012 yang berjudul Analisis Penghambat Penyelesaian Studi Mahasiswa S1 Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Jurusan Pendidikan Teknik dan Kejuruan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta. Adapun yang ketiga dari Hartato 2011 yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian skripsi mahasiswa Pendidikan Akuntansi Universitas Yogyakarta Angkatan 2011. Yang keempat, analisis faktor penyelesaian skripsi mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi PPAPK
oleh Dewi Kurniati Warneni Oktaviana tahun 2014. Yang kelima, ada pengaruh prestasi belajar dan adversity question terhadap penyelesaian skripsi mahasiswa jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi UNP yang dikemukakan oleh Selanjutnya, analisis faktor penghambat skripsi mahasiswa jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya, Pratiwi, oleh Pratiwi 2019. Yang ketujuh itu ada hubungan manajemen waktu dengan kebiasaan prostinasi penyusunan skripsi mahasiswa keperawatan Angkatan 8 Stikes Bina Husada Bali oleh Hakim Priwandari Wijaya 2019. Yang ke-8 ada analisis kendala dan percepatan penyelesaian studi mahasiswa jurusan akuntansi oleh Fahru Rais 2018. Yang ke-9 ada analisis kesulitan mahasiswa menyelesaikan skripsi pada program studi pendidikan akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta oleh Musa tahun 2019. Yang terakhir ada analisis faktor penghambat studi mahasiswa pasca sarjana. Oke, untuk kajian teori di sini saya yang pertama karya ilmiah oleh Munawar Samsudin tahun 94. Tulisan ilmiah adalah naskah yang membahas suatu masalah tertentu atas dasar konsepsi keilmuan tertentu dengan memilih metode penyajian tertentu secara utuh, teratur, dan konsisten. Yang kedua ada skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang ditulis dan dipersiapkan pada akhir program studinya sebagai salah satu syarat mendapat gelar, dan skripsi ini ditulis oleh mahasiswa program S1 oleh Nana Sujana tahun 1988. Yang ketiga ada menurut Ana, faktor eksternal merupakan hambatan yang dihadapi mahasiswa berasal dari kesulitan dalam menemukan judul skripsi, kesulitan menemukan dosen pembimbing, sulit mencari referensi buku atau literatur, mencari data, serta membuat instrumen penyusunan daftar pustaka, mengutip, dan lain-lain. Yang keempat ada faktor internal. Yang kelima ada motivasi. Yang keenam ada kinerja meliputi disiplin, tanggung jawab, dan kreativitas. Untuk metode penelitian di sini, desain penelitian, metode penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Jenis-jenis meliputi rekam audio, terus yang kedua, setting penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas PGRI Semarang dengan subjek yang diambil yaitu seluruh mahasiswa angkatan 2015 ke atas yang belum lulus, sedangkan informan dalam penelitian ini yaitu ketua program studi dan dosen pembimbing. C. Fokus penelitian terdapat pada bagaimana cara mengatasi penghambatan penyelesaian skripsi Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas PGRI Semarang. D. Data dan sumber data. Yang menjadi instrumen utama dalam penelitian adalah manusia atau peneliti itu sendiri. Sumber dan data penelitian ini adalah sebagai berikut. Unsur manusia sebagai instrumen kunci.
unsur informan yang terdiri dari ketua program studi dan dosen pembimbing. Unsur non-manusia sebagai data pendukung penelitian seperti buku terdahulu atau wawasan dari internet. Teknik dan instrumen pengumpulan data melalui observasi, wawancara atau interview wawancara, dan dokumentasi. Pembahasan instrumen dan data penelitian. Peneliti menggunakan uji kredibilitas untuk menguji keabsahan data. Uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber. Yang G, teknik pengumpulan data di sini melalui pengumpulan, ada gambar di situ, pengumpulan data, terus penyajian data, ada reduksi data, kesimpulan-kesimpulan, menarik verifikasi. Oke, sekian pemaparan dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Terima kasih.